Halo Boyawarin semuanya, untuk mendukung channel ini sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, lanjut. Reklamasi Ring Indonesia dan beberapa ahli waris gelar pertemuan dengan 4 Ditjen menindaklanjuti surat disposisi Ibu Menteri LHK pada Jumat 5 November 2021 di ruangan meja center KLHK. Terkait dengan sengketa tapal batas tanah Cicalada, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Desa Cikalong, Kabupaten Ciamis, sejak tahun 1937, terdapat sebidang tanah adat dengan persil nomor 159 dan persil nomor 169 seluas kurang lebih 33 hektar. Yang pada tahun 1973 dikuasai sepihak oleh Perhutani KPH Ciamis dengan bukti-bukti kepemilikan yang sangat tidak mendasar alias cacat hukum. Tapi berita data segala macam itu proses beberapa proyek atau yang sekarang ini yang munculkan proses beberapa marketing tahun 9 bukan atas nama pribadi Pak Sarja. Pak Sarja pada saat itu mengajukan gugatan. Namun di pertengahan diteleponlah oleh salah seorang ajudannya Pak Amin Sasongko. Beliau menyampaikan bahwa udahlah gini, tidak usah lagi masuk ke sana. Nanti negara menyelesaikan aja. Yang kedua, saya rasa juga kalau kita sama-sama profesi pengacara, berarti kita tahu ketika 14 mengajukan cuma satu, maka syarat mutlak untuk hak gugatan itu dinyatakan tidak kuat karena hak penguasaan objek Persil 159 dan 169 adalah kelompok 14 kelompok tani atau masyarakat adat. Jadi secara aspek hukum dan masuk pada unsur perdata jelas-jelas gugur Pak Sarja dan sendirinya. Kenapa? Dia mengklaim hak pribadi, sedangkan persil. Jadi saya tidak bisa berbicara legalitas perorangan di sini, Bapak Ibu sekalian. Di sini Ibu Menteri sendiri pun surat tembusan tahun 2001 itu Pak Menteri kalau tidak salah ya pada saat itu kalau tidak salah mantan ketua DPD RI kalau tidak salah Pak siapa lagi kemarin itu udah membalas surat itu tembusannya di sini. Kenapa saya katakan gugur dalam aspek perdata? Karena yang digugat ini adalah seharusnya 14 ini masuk penggugat. Yang kita gugat adalah bukan persoalan hak kepemilikan perorangan. Maka pada saat itu saya ini kan baru 2 bulan ini izin Bang. 2 bulan tapi ketika saya mengamati itu saya butuh waktu hampir sebulan untuk mempelajari berkas. Ketika dikirim saya pelajari dulu dalam aspek hukum. Saya datang dengan tim-tim di Universitas Sriwijaya. Kebetulan di lembaga reklamasi sendiri Dewan Pembina kami adalah Prof. Marwan Mas yang ketua diambil sebagai Dewan Penasihat Hukum Pradi sekaligus KPK. Nah, Prof. Marwan Mas ini salah satu guru besar yang ada di Universitas Bosowa yang kebetulan magister saya pengujinya ada beliau berkaitan dengan persoalan kebetulan mungkin teman-teman kehutanan sudah tidak asing lagi lewat saya. Dulu waktu terjadi izin perusahaan bintang 5 makmur, perusahaan Korea di kampung saya di Maluku Tengah yang sampai saat ini diproduksi, alhamdulillah saya temui Ibu Siti Nurbaya pada saat itu. Ketika saya dengan masyarakat adat dari suku Maulu itu datang ke sini untuk mengklaim izin eksploitasi kayu lot yang ada di Ketuanan Negeri Sepa. Disitulah saya mengambil disertasi S2 saya berkaitan dengan tindak pidana ilegalogi di hutan ketuanan adat Kabupaten Maluku Tengah. Tadi abang menyampaikan bahwa berkaitan dengan persoalan Pak Sarja melakukan gugatan ke Pengadilan Ciamis pada saat itu. Betul. Saya sepakat dengan penyampaian dari Bang. Tapi secara hukum perdata dengan sendirinya asas legalitas dalam pengajuan itu dinyatakan gugur. Kenapa demikian? Pak Sarja ini berdiri atas hak kepemilikan pribadi. Sedangkan kalaupun dilihat, pasti dia juga nggak mengetahui di mana letak batas-batas dia kalau pribadi, Bang. Tapi karena pada saat ini yang digugat yang disurati atau yang dilakukan rekonstruksi adalah tanah Persil 159 dan 169, maka aspek yuridisnya adalah berada pada aspek Persil 159 dan 169. Itu yang harus kita sepakati dulu, Bang. Yang kedua, harusnya kita lihat
Perhutani melakukan perubahan dari Persil menjadi blok itu tahun berapa? Saya sepakat dengan Abang menyampaikan bahwa ada 3 definisi di sini, argumentatif hukum, Podam tidak bisa kita lepaskan. Betul. Tapi saya bisa masukkan Podam di sini kalau kawasan hutan itu berada pada kawasan perlindungan, kawasan lindung, Bang. Ini hutan produksi, izin, Bang. Hutan produksi yang dikuasai oleh perhutani atau negara, bukan kawasan hutan lindung. Kalau hutan lindung, saya sepakat dengan Abang tadi bahwa Podam kita masukkan sesuai dengan aturan hak penguasaan 3 petah ini. Nah, kenapa saya bilang Podam masuk dalam hutan lindung? Karena dia adalah alat negara yang dipersiapkan untuk melindungi negara, bukan melindungi hutan, Bang. Untuk apa kita harus mengacu dari Podam kalau negara membentuk Polhut sebagai representatif dari kehutanan? Itu maksud saya. Jadi Podam ini kan bukan sedikit. 30 juta pembayaran pajak ini bukan uang yang sedikit bagi mereka ini membayar. Persil 159 dan 169 hasil rekonstruksi itu bukan mereka yang menetapkan, Bang. Hasil rekonstruksi 2001 itu dengan melibatkan semua stakeholder, itulah kesimpulannya bahwa Persil 157, 159 dan 169 dan 159 jelas-jelas 33 hektar itu adalah milik masyarakat adat. Itu yang saya pertanyakan di sini. Kok kenapa SK Bupati 2001 ini tidak dilaksanakan? Teman-teman dari Perhutani tidak melihat aspek SK 2001 ini. Kok menyondong ke sana bahwa untuk seakan-akan mohon maaf melakukan pembenaran terhadap SK Bupati 2008 yang secara referensi hukum cacat, mohon maaf. Kenapa saya katakan cacat? Kalaupun dikatakan bahwa wah, ini juga kuat, lalu bagaimana dengan SK Bupati 2001 dengan peta Tasikmalaya yang berargumentatif dari peta Belanda juga? Yang dimana Abang tadi sampaikan bahwa peta Siliwangi, semua bergabung di sini. Yang dimana sampai sekarang masih tetap menggunakan peta Kementerian Kehutanan, masih menggunakan ini. Teman-teman di kronologi pasti tahu peta yang digunakan oleh kehutanan apa? Peta yang ini. Saya tidak mengabaikan peta Podam, tidak, tapi representatif daripada peta yang sampai sekarang digunakan oleh kehutanan, peta ini, peta 537, peta 37. Saya tidak mengabaikan peta ini, tapi sampai sekarang dijadikan referensi. Harusnya. Yang kedua, tadi dibilang bahwa masalah tapal batas. Justru hasil rekonstruksi 2001 itu mengacu dengan tapal batas Belanda, yang dimana jelas tapal batas Belanda itu dihilangkan pada saat rekonstruksi 2006. Itu petanya patok-patok Belanda yang dulu itu hilang. Jadi saya bukan hanya membenarkan. Rekonstruksi 2001 itu secara rasanya memenuhi unsur legalitas hukum yang sangat jelas. Ada berita acara yang ditandatangani oleh BPN. Kenapa tadi saya bilang bahwa ada yang tadi Abang mau sampaikan bahwa harus berkoordinasi dengan BPN. Tidak ada kewenangan BPN di sini, Bang, karena belum ada pembuatan HDU atau SAM, maaf. Ketika saya menghadap ketua kepala BPN hari itu, dia terkejut bahwa saya nggak minta Abang untuk melakukan pengukuran pengembalian batas. Saya cuma minta legalitas di dalam ini. Ada pihak BPN yang tanda tangan di sini. Wah, itu cuma hanya untuk masalah batas itu. Iya, justru saya meminta untuk BPN terlibat lagi kembali untuk melihat batas awal ini gimana. Bukan mengukur pada saat itu, memang betul kehutanan yang mengukur, tapi batas yang ada. Nah, kita dua berdebat di situ. Dia bilang, Pak, kami punya alat bukti untuk melepaskan ini. Misalnya alat bukti saudara apa? Kami punya agendum, Pak, dan kita top down. Jadi bahasa agendum itu, mohon maaf, bukan dari saya, bukan dari ahli waris, itu dari Asker Maudin. Jadi kalaupun Abang saat ini mengklarifikasi, kita bukan punya agendum, tapi punya BPATB ya. BPATB berarti tidak sinkron nih antara Asker Perhutani dengan tim hukum dari Perhutani. Usai gelar pertemuan, Ketua Reklasering Indonesia Perwakilan Se-Sulawesi Rahmat H. Amahuru SOS SHMH dalam wawancaranya sampaikan alhamdulillah pertemuan tadi berkaitan dengan persoalan sengketa lahan Cisalada di Desa Cikalong, Kabupaten Pangandaran, yang dimana hasil disposisi dari Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya bakal mendisposisikan 4 dirjen untuk bertemu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan tadi berkaitan dengan persoalan sengketa lahan Cisalada di Desa Cikalong, Kabupaten Pangandaran, yang dimana hasil disposisi dari Ibu Menteri Kehutanan Siti Nurbaya mendisposisikan 4 dirjen untuk bertemu. Dan tadi kita sudah melakukan pertemuan dari jam 9 tadi. 4 dirjen itu karena berhalangan hadir dan diutus delegasinya untuk bertemu. Namun dalam hal ini pertemuan tadi cukup berjalan kondusif, namun
ada keganjilan yang saya merasa perwakilan dari tim Dirjen tadi itu ternyata sebagian dari situ pernah menangani perkara tersebut di sana. Yang saya rasa bahwa dugaan kami keras ada permainan dari pertemuan tadi. Maka pertemuan tersebut menurut Humas Kehutanan untuk ditunda agar pertemuannya nanti berlanjut lagi untuk tahap kedua yang insya Allah akan berlanjut pada kurang lebih hari Rabu Senin mendatang. Harapan saya terkhususnya kepada Ibu Menteri Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, agar bisa melihat persoalan ini. Kenapa demikian? Karena disposisi beliau untuk 4 dirjen tersebut ternyata diabaikan oleh direktur tersebut atau dirjen tersebut, yang dimana utusan yang diutus oleh dirjen-dirjen tersebut yang dimintakan oleh Ibu Menteri itu ternyata orang-orang yang saya duga bermasalah, yang ada punya konektivitas berkaitan dengan proses penanganan perkara kemarin di Cikalong. Itu aja.